Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Faizal Wahyudi dengan NIM 10 11 2212 0090. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab 2, yaitu kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis tentang pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Departemen Kombar PT Perusahaan Industri CRS Bandung. Kita mulai dari grand teori. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943, menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan dasar: fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Selanjutnya ada teori 2 faktor Herzberg. Mengembangkan teori ini pada tahun 1959, yang membedakan antara faktor motivator yang meningkatkan kepuasan kerja dan faktor hygiene yang mencegah ketidakpuasan kerja. Motivasi karyawan berhubungan dengan faktor motivator seperti pencapaian dan pengakuan. Yang ketiga ada teori ekspektasi Fromm tahun 1964 yang menyatakan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh harapan bahwa usaha mereka akan menghasilkan penghargaan yang diinginkan. Selanjutnya ada teori penetapan tujuan Locke tahun 1968 yang menyatakan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang bersama dengan umpan balik yang sesuai dapat meningkatkan kinerja karyawan. Juga teori lingkungan kerja yang menyatakan bahwa kondisi fisik, sosial, dan psikologis dari tempat kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Selanjutnya ada middle range theory. Yang pertama ada teori keadilan Adam tahun 1963 yang menyatakan bahwa karyawan membandingkan rasio input, usaha, pengalaman pendidikan, dan output, gaji, pengakuan, promosi mereka dengan orang lain. Ketidakadilan yang dirasakan dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja. Ada juga teori kesesuaian pekerjaan karyawan yang menyatakan bahwa kesesuaian antara karakteristik individu dan tuntutan pekerjaan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja. Lalu yang ketiga ada teori pemberdayaan karyawan yang berfokus pada memberikan karyawan lebih banyak tanggung jawab, otonomi, dan kontrol atas pekerjaan mereka. Yang terakhir ada teori stres kerja Karasek pada tahun 1979 dan menyatakan bahwa stres kerja adalah hasil dari interaksi antara tuntutan, pekerjaan, dan kontrol yang dimiliki karyawan atas pekerjaannya. Selanjutnya ada applied theory. Yang pertama adalah teori motivasi dan hygiene Herzberg. Teori ini membagi faktor yang mempengaruhi motivasi kerja menjadi 2 kategori: motivator atau faktor yang meningkatkan kepuasan kerja serta pencapaian dan pengakuan, dan hygiene faktor atau faktor yang mencegah ketidakpuasan seperti kondisi kerja dan gaji. Penerapan teori ini dalam konteks lingkungan kerja dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua ada teori harapan Fromm yang menyatakan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh harapan bahwa mereka akan menghasilkan kinerja yang baik, dan kinerja yang baik akan menghasilkan penghargaan, dan penghargaan tersebut bernilai bagi karyawan tersebut. Yang ketiga ada teori penetapan tujuan Locke dan Latham. Teori ini menekankan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang bersama dengan umpan balik akan meningkatkan kinerja karyawan. Dan yang terakhir ada teori kepemimpinan transformasional. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin yang inspiratif dapat meningkatkan motivasi, moral, dan kinerja karyawan dengan memberikan visi dan misi yang jelas serta mendukung dan menghargai karyawan. Penerapan ini dalam gaya kepemimpinan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama saya mengambil sumber dari jurnal analisis gaya kepemimpinan dan komitmen kerja terhadap motivasi kerja serta implikasinya terhadap kepuasan pegawai. Sumbernya dari jurnal Indonesia Membangun volume 21 nomor 1 yang disusun oleh Esti Prihanti, Gurawan Dayona, Nunung Ayu Sofiati pada tahun 2022. Sumber yang kedua adalah jurnal analisis gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan di Sutaraja Hotel Convention Center Soreang, Bandung. Sumbernya dari jurnal Indonesia Membangun volume 21 nomor 1 yang disusun oleh Rista Fahmi dan Yati, Gurawan Dayona, dan Nunung Ayu Sofiati pada tahun 2022. Yang ketiga ada pengaruh desain kerja dan kemampuan kerja terhadap kinerja pegawai Negeri Sipil Politeknik Negeri Bandung. Sumber dari jurnal Indonesia Membangun volume 20 nomor 2 disusun oleh Ari Hendra Saputro pada tahun 2021. Selain itu ada pengaruh motivasi, kepercayaan, dan komunikasi terhadap implementasi knowledge sharing pada perguruan tinggi negeri di Kota Bandung. Sumbernya dari jurnal Indonesia Membangun volume 18 nomor 3 disusun oleh Fahmi Jahidah Islami dan Dadan Abdul Aziz Mubarak pada tahun 2019.
Sumber selanjutnya dari jurnal Pengaruh Kompensasi Tidak Langsung dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Kontrak di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Sumbernya dari Jurnal Indonesia Membangun volume 15 nomor 3, disusun oleh Gurawan Dayona Rida Agus pada tahun 2016. Lalu ada pengaruh pengembangan sumber daya manusia, fasilitas kerja dan insentif terhadap kinerja karyawan pada PT Multiva Medan. Sumbernya dari Jurnal Manajemen dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas volume 24 nomor 1, disusun oleh Sinari Tongga, Cornel Munte, dan Asronle Situmorang pada tahun 2024. Selanjutnya ada Jurnal Pengaruh Work Environment dan Perceived Organizational Support terhadap Employee Engagement. Sumbernya dari Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Negeri Surabaya volume 12 nomor 1, disusun oleh Vinolia Putri Meditania dan Agus Frianto pada tahun 2024. Dan yang terakhir ada Gaya Kepemimpinan Transformasional, Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasional. Sumbernya dari E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana volume 11 nomor 1 yang disusun oleh Kadek Mia Suciartini Niwayan Mujiati pada tahun 2022. Di bagian kerangka penelitian, itu yang pertama di tabel atas itu di MSDM-nya itu. Kemudian turun ke fungsi operatif MSDM menurut Mangkunegara, ada 6. Yang pertama ada pengadaan, integrasi, balas jasa, pemeliharaan, pengembangan, dan pemisahan. Nah, si motivasi itu variabelnya ada di fungsi integrasi, sedangkan lingkungan kerja itu ada di pemeliharaan. Nah, sekarang kita akan mencari pengaruh antara motivasi dan juga lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk metode penelitian, kita bisa lihat di sini motivasi karyawan itu sebagai H1, sedangkan di H2 itu adalah lingkungan kerja, dan di H3 itu adalah kinerja karyawan. Dan hipotesisnya adalah, jika data yang dikumpulkan mendukung hipotesis tersebut akan diterima. Hipotesis menurut Sugiono pada tahun 2027 adalah analisis data sampel untuk parameter populasi. Untuk penelitian ini, hipotesis berikut dibuat. H1, diduga menunjukkan bahwa motivasi mempengaruhi kinerja karyawan. H2, diduga menunjukkan bahwa lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Dan H3, diduga menunjukkan bahwa kedua motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara bersamaan. Dan kesimpulannya adalah, ketiga aspek tersebut, motivasi, lingkungan kerja, dan kerja karyawan, saling berhubungan erat karena membentuk fondasi penting untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan menjaga kesejahteraan karyawan. Ketiganya perlu berhubungan karena motivasi yang tinggi tanpa lingkungan yang mendukung dapat membuat karyawan merasa frustasi atau terhambat. Sementara lingkungan yang baik tanpa motivasi akan membuat karyawan tidak maksimal dalam berkinerja. Hubungan harmonis antara ketiganya memungkinkan perusahaan mencapai hasil yang optimal dan menciptakan budaya kerja yang positif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.